Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi bersama saya John Herikson Purba. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah. Nah, apa saja karya tulis ilmiah? Kemudian bagaimana membuat sebuah karya tulis ilmiah? Nanti kita akan bahas ke depannya. Langsung saja kita bahas mengenai karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu tulisan tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum atau sering disusun untuk diterbitkan. Nah, sedangkan menurut Sukoharjo, karya tulis ilmiah adalah berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan tata cara ilmiah. Jadi ada tata caranya, ada sistematika cara penulisannya yang sudah baku. Nah, kemudian ada beberapa jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian. Contohnya ada makalah, mungkin adik-adik sudah tahu apa itu makalah. Kemudian ada artikel, ada proposal penelitian, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Nah, bagian yang kedua, karya ilmiah bisa juga seperti tinjauan atau usulan gagasan sendiri. Contohnya seperti buku pelajaran, diktat, modul. Nah, itu berdasarkan gagasan sendiri oleh pemikiran si penulis. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ciri-ciri sebuah karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini sudah pasti memiliki ciri-ciri dalam penulisannya atau dalam isinya. Yang pertama dari segi bahan, yaitu biasanya karya ilmiah menyajikan fakta yang benar atau objektif, bukan subjektif ya, objektif, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah penyajian. Dalam penyajian biasanya menggunakan bahasa yang baku, cermat, formal, dan lugas, serta dia harus memiliki sifat sistematis, yaitu sesuai dengan kerja ilmiah dan menggunakan metode-metode yang ilmiah. Dan yang ketiga, sikap si penulisnya. Nah, untuk sikap si penulis otomatis dia harus jujur, tidak melebih-lebihkan atau mengurangi, objektif, tidak menguntungkan pribadi atau kelompok. Nah, jadi sifatnya itu benar-benar fakta. Nah, kemudian yang keempat, penyimpulan atau kesimpulan yang diambil harus berdasarkan fakta yang benar-benar diperoleh dari penelitian. Dan yang terakhir adalah kerangka karya ilmiah. Kerangka karya ilmiah harus memiliki unsur yang lengkap. Contohnya seperti skripsi, tesis, disertasi, dan laporan ilmiah. Tetapi kalau untuk makalah tidak sebegitu lengkap seperti tesis, skripsi, atau karya ilmiah yang sudah memiliki kebakuan dalam penulisannya. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas yaitu makalah. Ini tadi yang saya katakan. Makalah itu merupakan suatu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Nah, kemudian makalah itu dari bentuknya merupakan makalah ini karya ilmiah yang paling sederhana, tidak terlalu sistematis atau tidak harus mengikuti penulisan karya ilmiah yang lain, contohnya skripsi, tesis, dan karya ilmiah yang saya katakan tadi memiliki sistematika yang formal dalam penulisannya. Nah, kemudian makalah juga tidak terlalu panjang, menggunakan bahasa yang lugas, sederhana, dan juga makalah ada yang terdokumentasi dan ada juga yang tidak terdokumentasi. Biasanya makalah yang terdokumentasi itu dipublish atau diterbitkan ke dalam sebuah majalah atau proceeding, surat kabar, dan media-media yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke proposal penelitian ilmiah. Nah, proposal penelitian ilmiah merupakan suatu rencana atau rancangan yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal.
Nah, kemudian proposal ini merupakan suatu usulan kegiatan atau usulan penelitian yang memerlukan persetujuan atau dukungan dari pihak lain. Harus ada persetujuan dari pihak lain, seperti kita mengajukan proposal penelitian atau kegiatan yang harus ditandatangani dan disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jenis proposal penelitian di situ ada 4. Ada proposal penelitian pengembangan, ini biasanya sifatnya mengembangkan suatu karya atau ilmu pengetahuan atau teori yang sudah ada. Kemudian yang kedua, proposal penelitian tentang kajian pustaka. Nah, kajian pustaka artinya karya ilmiah yang sudah ada atau yang sudah diterbitkan milik orang lain yang kemudian akan dikembangkan kajian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada proposal penelitian kualitatif. Nah, kalau kualitatif ini biasanya penelitian yang sifatnya dalam pengambilan data itu dia harus melakukan secara langsung atau dia harus memantau secara detail perkembangan dalam melakukan penelitian. Nah, jadi dia sifatnya harus memantau, mengawasi, mengamati, melihat, mencatat perkembangan. Inilah kualitatif. Nah, kemudian yang terakhir adalah proposal penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif sifatnya itu seperti angka-angka yang dibuat menjadi presentasi atau dia penelitiannya melakukan sebuah instrumen atau kuesioner kepada si responden. Nah, kemudian itu akan diolah ke dalam data statistik. Nah, nanti akhirnya dari pengolahan data-data tersebut diperolehlah angka yang akan mempresentasikan keadaannya. Nah, itulah dia kuantitatif. Sedangkan kualitatif tadi ya sudah saya katakan, dia harus diamati secara langsung, dilihat, ditulis. Nah, itulah perbedaannya dalam proposal penelitian. Nah, selanjutnya tugas akhir. Nah, ini tugas akhir adalah kegiatan yang akan kalian lakukan untuk memperoleh gelar diploma atau sarjana terapan. Nah, karya ilmiah tugas akhir ini berdasarkan suatu perancangan atau kegiatan yang nanti kalian susun dalam jangka waktu 1 semester kurang lebih di bawah dosen pembimbing tentunya. Dan kemudian dalam proses kegiatannya akan dibantu atau diarahkan oleh dosen pembimbing tersebut. Nah, karya tulis ilmiah tugas akhir ini ya digunakan untuk memperoleh gelar sarjana terapan atau di diploma. Nah, selanjutnya skripsi. Skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang biasanya mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan hasil penelitian. Namun, dia juga harus mengambil atau dia mengutarakan atau memaparkan penelitian sebelumnya atau hasil penelitian orang lain sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan penelitian yang dia peroleh. Nah, kemudian dipaparkan ke dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Nah, skripsi juga merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk memperoleh gelar sarjana atau strata 1. Nah, kemudian tesis. Nah, tesis merupakan suatu karya ilmiah yang lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Artinya, dia harus memaparkan hasil pendapatnya, hasil pemikirannya ke dalam sebuah karya ilmiah yang disebut tesis. Dan memang dia juga harus mengambil hasil dari orang lain untuk dijadikan pendukung terhadap penelitian yang dia lakukan. Nah, kemudian tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister atau strata 2. Nah, disertasi. Nah, disertasi ini lebih mendetail lagi dari segi teori, kemudian hasil yang diperoleh atau pendapat atau hasil pemikiran penelitian si penulis. Nah, di situ dia harus menjelaskan bagaimana teori yang dia kembangkan, bagaimana penelitian yang sudah dia terapkan. Hasilnya harus lebih mendetail dan dapat mendukung teori-teori yang sudah ada juga. Nah, disertasi biasanya digunakan untuk memenuhi syarat gelar doktor atau strata 3. Nah, kemudian masuk kerangka sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, biasanya dalam sebuah karya ilmiah, kerangkanya itu secara keseluruhan dibagi atas 3. Yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 bagian tubuh atau batang tubuh isi pembahasan, dan yang ketiga penutup.
yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi, saran, dan juga pasti tentu ada daftar pustaka atau referensi. Nah, secara jelas, di sini dituliskan sistematika penulisan proposal penelitian. Nah, ini untuk proposal. Sistematikanya bagaimana? Nah, di sini ada 9, mulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, sistematika penulisan atau sistematika penelitian, dasar teori, rancangan sistem, penyajian data, dan daftar pustaka. Inilah dia sistematika penulisan sebuah proposal penelitian. Nah, sedangkan untuk penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, ada 18 sistematika penulisan. Ini dimulai dari judul, kemudian nama si penulis dan kedudukan si pembimbing, atau nama si pembimbing, surat pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, sampai ke daftar riwayat hidup si penulis. Ada 18. Nah, inilah dia sistematikanya yang menjadi acuan atau panduan dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kemudian ada tugas untuk adik-adik sekalian. Tugasnya dikerjakan individual atau masing-masing. Nanti di dalam learning saya akan memberikan beberapa contoh tugas akhir, ya, beberapa contoh tugas akhir. Kemudian nanti kalian mencari yang pertama, apa latar belakang masalah yang diangkat oleh penulis dari contoh tersebut, ya. Kemudian apa saja rumusan masalahnya, kemudian tujuan penulisannya untuk apa, metode apa yang digunakan, kesimpulan apa yang didapat dari hasil penelitian, dan yang terakhir, kalian carilah kesalahan dalam penulisan yang kamu temukan dalam contoh TA yang diberikan di dalam e-learning. Nah, itu tugas masing-masing atau individual dikerjakan ke dalam Word atau PDF. Nanti diupload tugasnya masing-masing. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh diketik di kolom komentar di bawah ini. Ketik nama, kemudian tuliskan pertanyaan Anda. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.